I love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows, and everybody knows. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Rizky di YouTube channel gue, Rizky Ratnasari. Ya, buat kalian yang udah ngeklik videonya, makasih banget. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Oke, di video kali ini gue mau bahas soal cara menghindari eksploitasi terhadap au pair. Kenapa gue mau bahas ini? Karena banyak banget au pair yang punya pengalaman gak enak ya, entah di Belanda, entah di Jerman, entah di negara lain. Bahkan yang paling banyak gue denger itu adalah di negara Jerman. Ini based on YouTube channel yang gue tonton ya. Oke, so di video kali ini gue mau ngasih tips gimana caranya menghindari eksploitasi terhadap au pair ya. Buat kalian yang pengen banget jadi au pair, kalian wajib nonton video ini sampai habis, oke? Oke, yang pertama yaitu adalah ketika kalian ketemu sama host family kalian, kalian jangan lupa untuk bangun bonding sekuat mungkin. Ya, misalnya kayak sering video callan, terus chat, nanya kabar dan segala macem. Dan ketika waktu sebelum kalian berangkat itu, waktu kalian lagi ngebangun bonding sama host family kalian, please banget kalian tanya sedetail mungkin apa aja yang di-provide sama host family kalian. Nah, contohnya kayak misalnya extra hour, apakah extra hour itu dibayar atau enggak gitu. Jadi itu wajib ditanyain. Kayak misalnya gini, kalau misalnya ada extra hour, apakah itu akan dibayar per jam atau per hari atau bahkan nggak dibayar sama sekali. Itu wajib kalian tanyain, karena yang terjadi adalah banyak para au pair yang dieksploitasi oleh si host family, karena mereka nggak ada ngebahas soal uang extra hour gitu. Jadi lebih baik kalian tanya dulu sedetail mungkin. Nah, setelah kalian misalnya udah tanya gitu, oh kita nggak ada nih soal extra hour itu, ya udah it's okay gitu. Kalaupun ada, ya itu lebih bagus lagi. Kalau misalnya ada, oh iya nanti kalau misalnya ada extra hour bakal kita bayar per jam. Nah, itu ketentuannya tergantung kesepakatan kalian dengan si host family kalian. Misalnya per jamnya entah 4 euro, 5 euro atau berapa. Kalau gue jujur gue itu dibayarnya per jam 3 euro 50 sen per jam untuk extra hour. Dan kalau gue itu untuk kegiatan laundry itu gue dihitung per jam, jadi itu bukan bagian kerjaan gue gitu. Dan waktu itu gue juga kalau ngebersihin rumah, kayak ngebersihin full satu rumah. Jadi kalau di rumah gue dulu, di host family gue itu mereka punya cleaning lady namanya. Jadi itu orangnya ngebersihin rumah per seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Nah, waktu itu posisinya si host cleaning lady ini gak datang. Jadi gue minta sama host date gue buat take over kerjaan ini. Jadinya itu jadi kerjaan gue ngebersihin rumah pertama tuh seminggu sekali. Gue dibayarnya itu, dealnya itu 6 euro 50 sen. Itu buat gue lumayan sih. Maksudnya kan tadinya tuh kalau dibayar per jam itu sekitar 11 euro. Dan gue bilang sama host date gue, kamu gak harus bayar aku sama seperti cleaning lady sebelumnya. Karena kan kalau cleaning lady sebelumnya kan otomatis dia bayar pajak dan segala macam kan. Nah, kalau gue sama si host family gue ini kan karena gue numpang tinggal sama dia, terus gue nggak bayar pajak juga. Jadi gue bilang sama dia, ya udah bayar gue aja 6 euro 50 sen. Gue bilang separohnya, gue bilang. Terus dia bilang, oh oke, kata dia. Nah, jadi gue tuh per tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali gue tuh ngebersihin rumah full dari bawah sampai atas. Itu lumayan banget kok. Dan gue itu kayak sebulan itu gue bisa ngasilin 500 euro lebih. Dan itu udah lumayan banget ya, maksudnya buat jadi seorang au pair. Karena kan
duitnya tuh nggak kepake, duit kalian tuh sebenarnya nggak begitu kayak kepake gitu loh, karena kan makan ditanggung sama si host family-nya, terus sekolah bahasa ditanggung sama host family-nya, terus kayak kebutuhan shampoo dan lainnya tuh dibahas sama host family-nya. Jadi uang segitu tuh sebenarnya kalau misalnya kalian gak tukang kelayapan kayak gue, itu tuh bener-bener kalian bisa utuh ngumpulin duit ya. Anggap misalnya kalian bisa ngumpulin 400 euro aja, atau sekitar 7 jutaan gitu sebulan. Itu lumayan banget kan. Oke, lanjut. Nah, misalnya lanjut kemana nih tadi? Oh ya, lanjut soal extra hour ya kan. Gue udah bahas extra hour gue waktu itu sebagai au pair, which is itu lumayan banget. Nah, kalau misalnya kalian nggak dapet ya udah gitu, nggak dapet extra hour ya udah. Berarti ketika nanti ada kerjaan sama host family-nya kalian, maksudnya kayak pekerjaan di luar jam kerja kalian, itu terserah kalian mau ambil atau enggak. Tapi kalian udah bahas kalau misalnya nggak mau bayar, kan kalian nggak mau bayar extra hour aku, ya udah berarti ngapain ngerjain ekstra gitu. Tapi tergantung, balik lagi sih ya, kadang nggak melulu soal urusannya uang gitu loh. Maksudnya adalah kan kita juga lihat dari keluarga host family itu nge-treat kita apa baik, nganggap kita sebagai bagian keluarga atau enggak. Karena yang gue alamin adalah si host family gue ini baik banget. Mereka tuh sering beliin makanan kesukaan gue, beliin minuman kesukaan gue. Jadi kadang ada beberapa kerjaan itu ya gue ambil aja tanpa gue hitung extra hour gue gitu. Karena gue pikir ya mereka baik banget gitu, sering ngebelanjain gue, sering beliin makanan atau minuman yang gue suka gitu. Jadi nggak cuma ini loh, nggak cuma give and give, tapi take and give gitu, istilahnya gitulah. Nah, terus ini tips yang kedua adalah kalian harus berani nolak. Ya, kalau kalian tahu orang Indonesia tuh kan punya kebiasaan yang jeleknya itu adalah kalian susah nolak atau alias nggak enakan ya. Jadi kayak disuruh apa-apa, ya udahlah ya aja, nggak enak soalnya. Padahal dalam hati tuh ngedumel, ya nggak? Nah, kalau kalian jadi au pair, kalian harus berani nolak gitu. Kalau nggak mau ya nggak mau gitu. Kalau mau ya mau gitu. Jadi bener-bener clear gitu, jelas gitu. Oh aku mau, oh aku enggak gitu ya. Bilang terus terang gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau, bilang aja ya aku nggak mau. Kan kamu nggak bayar extra hour aku gitu. Ya straight to the point aja lah gitu. Kan karena orang bule kan gitu, to the point orangnya. Jangan dibawa budaya Indonesia yang nggak enakan. Itu pasti susah banget. Ya kalian bakal kalau kalian terlalu nggak enakan nanti lama-lama si host family juga makin nge-eksploitasi kalian gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalian harus berani menolak. Kalau kalian nggak mau ya nggak mau. Kalau kalian mau kerjaan itu ya ambil gitu. Karena gue sendiri kayak soal extra hour gue tuh ini berdasarkan deal kesepakatan kita bersama gitu. Gue bilang sama dia, gue nanya kamu mau nggak ambil kerjaan ini gitu. Abis si cleaning lady-nya nggak datang gitu. Terus gue bilang oh ya udah, gue bilang gue happy gue dapet kerjaan itu. Maksudnya kan lumayan nambah duit jajan gue gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang si host family mengeksploitasi au pair, itu gue nggak bisa bilang 100% iya bener. Maksudnya karena kan gini loh, gue nggak mengalami sendiri. Ini berdasarkan gue cerita orang ya. Maksudnya kan banyak banget yang ngadu ke gue, aku dieksploitasi gini. Jujur sedih dengernya gitu. Tapi gue gitu pernah punya, tapi waktu itu gue ada temen dan dia bener-bener straight to the point gitu. Kan kalau jadi au pair sendiri itu ada jam kerjanya. Nah dia mau sesuai jam kerjanya. Karena sebelumnya kan emang gak ada kesepakatan ngomongin kerjaan di luar jam kerja. Terus gak ada kesepakatan ngomongin kerja extra hour bakal dibayar per jam atau enggak. Jadi si mantan au pair ini bener-bener straight to the point gitu. Kayak enggak tante, enggak aku gak mau ngerjain itu gitu. Soalnya kan kita nggak ada kesepakatan buat extra hour dan segala macam ya. Dan ini waktu libur aku, jadi bener-bener straight to the point, berani menolak. Dan kalian sendiri itu wajib tahu soal peraturan kerja sebagai au pair. Jadi misalnya jam kerjanya kalian harus tahu gitu loh. Jadi biar tidak dibodohi atau tidak dieksploitasi begitu. Karena kebanyakan ya
oper-oper yang gue denger, apalagi yang sekarang gue juga banyak dapat keluhan, kak masa aku disuruh kerja sampai 10 jam gitu. Terus gue bilang, lah kok mau gitu, kok kenapa nggak ngomong sama host family-nya gitu. Terus dia bilang, ya soalnya dianya lagi sibuk, host family aku bla 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 segala macam ya, nggak bisa, tetap harus direct to the point gitu ngomong. Ini jam kerja kita gimana? Ini kan waktunya aku libur, waktunya bukan jam kerja aku. Apakah aku bakal? Nah makanya tuh gue serba salah juga sih. Kalau gue kasih apa ya nasihat soal ini, itu gimana ya? Salah kalian juga gitu loh. Karena kalian sebelumnya tuh nggak ada omongan soal tanya-tanya soal extra hour ini gitu. Jadi sebelum kalian berangkat ke negara tujuan kalian, please banget tanyain detail, please. Ini kan di setiap video gue tentang au pair pasti gue selalu ngomongin ngobrol lebih dalam sama keluarga host family kalian, tanya lebih dalam apa aja yang di-provide sama host family kalian, tanya sedetail-detailnya. Even kayak kebutuhan toilet tuh bener-bener lu tanyain, lu harus tanyain ya, bener-bener harus lu tanyain. Karena gue denger ada au pair tuh bener-bener nggak di-provide gitu soal kebutuhan toiletnya gitu. Jadi sebisa mungkin lu tanyain. Lu tau nggak ya, dulu tuh ya gue sebelum berangkat ke Belanda itu gue tanya sama host mom gue, itu gue di-provide selimut gak? Apa selimut gue tanyain, tau nggak lo? Saking gue bener-bener apa ya detailnya gitu jadi orang. Jadi gue tanyain, terus dia bilang, oh ya selimut nanti pakai aja yang di sini. Oke gitu. Jadi ya emang harus kaliannya juga proaktif gitu loh. Nah ini gue harus mau bahas ini juga nih. Tuh gue ada nonton YouTube, mereka bilang katanya kita nggak mau kalau misalnya terlalu proaktif gitu, nanti malah dibabu-babuin gitu. Nah ini balik lagi, gue nggak setuju sama pernyataan si YouTuber ini ya, karena buat gue proaktif itu penting loh. Kalian tuh harus proaktif ya, nggak hanya jadi au pair aja, tapi dalam kehidupan sosial juga kalian harus proaktif gitu. Nah misalnya nih si host family-nya nih lagi kayak susah apa gitu ya, butuh bantuan apa gitu ya, lu menyodorkan diri lah, oh ini mau aku bantu nggak, gini gitu. Nah terus kalau misalnya kalian takut nantinya bakal dieksploitasi, ya nextnya kalian kalau nggak mau ya bilang nggak mau gitu loh, jangan iya aja gitu. Jadi emang harus ada ininya lah, omongan, diskusi. Karena kalau buat gua berdasarkan au pair yang punya pengalaman pengalaman buruk sama host family-nya, ya mereka kurang diskusi, kurang ngobrol. Buat gua nggak ada ngebangun bonding yang kuat gitu sama si host family-nya. Jadi ngerasanya kayak orang asing aja gitu, susah. Alhamdulillah gue nggak tahu ya, apa cuma gue doang yang punya pengalaman baik sebagai au pair, apakah ada lagi yang punya pengalaman baik menjadi au pair. Tolong buat kalian yang nonton video ini yang mungkin mantan para au pair di negara-negara lain, please kalau kalian punya pengalaman baik, please kalau tulis pengalaman kalian di kolom komentar gue. Karena ini gue makin kesini dengar cerita soal au pair tuh makin jelek banget gitu. Makin gak ada yang bagus soal ceritanya gitu. Kayak ada yang dieksploitasi lah, ada yang waktunya libur terus disuruh jemput anak lah, padahal di luar jam kerja dia gitu. Ya buat gue itu kalian berhak nolak loh, jangan maunya iya aja gitu. Jadi gue kadang kalau udah cerita gitu gue agak-agak kayak emosi sendiri gitu. Satu sisi adalah gue nggak suka para au pair ini dieksploitasi, tapi satu sisi juga gue gregetan gitu gara-gara si au pair ini tuh tidak punya keberanian untuk menolak gitu. Kenapa nggak berani menolak gitu? Toh kalau misalnya terjadi apa-apa, ya kalian bisa ngadu gitu loh. Jangan takut, karena kebanyakan mungkin yang gue pikir ya, mereka nih takut kalau misalnya nanti bakal diusir atau si host family yang nggak suka sama mereka. Ya mungkin bisa jadi sih soal itu, tapi balik lagi ya kan bisa rematch gitu. Kalau misalnya kalian gak cocok sama host family kalian ini, kalian bisa rematch. Jadi gak usah takut gitu loh. Toh masih banyak orang baik di luar sana gitu. Dan please kalian juga harus proaktif gitu. Karena banyak yang dikomplain au pair itu gara-gara dia kurang proaktif gitu. Kayak misalnya gini, ini anak-anak lagi nonton TV, terus jadi ikutan duduk aja gitu, diam gitu. Padahal si host momnya ini lagi ribet ngurusin anaknya yang paling kecil gitu misalnya. Ya kalian kalau ngeliat dia lagi usahan ya minta bantuan, toh itu masih di jam kerja kalian gitu. Kayak gitu sih, itu saran gue aja sih. Kalian tuh kalau bisa jadi manusia yang proaktif lah, nggak cuma di
jadi di lingkungan au pair aja, tapi di kehidupan sehari-hari kalian juga kalau bisa kalian proaktif ya. Dan proaktif itu penting banget. Kayak misalnya kalian mau ngobrol sama host family-nya, ya proaktif, tanya apa aja. Jangan kalau nggak di chat sama host family-nya yang nggak nanya, kalau nggak ada yang ditanyain sama host family-nya yang nggak nanya, ya gimana ya, gue serba pusing juga gitu. Kayak gue denger orang kayak ngadu dieksploitasi, terus gue tanya, kamu udah ini belum obrolin sama host mamnya, ini gini loh, ini bukan jam kerja saya loh gitu. Aku nggak enak gitu. Jangan mikir soal nggak enak, yang penting diobrolin dulu gitu loh. Kan kalau udah ngobrol saling terbuka itu tuh enak gitu, nantinya buat komunikasi kalian juga enak gitu. Karena gue tuh sama host family gue itu gue bener-bener terbuka gitu. Kayak even kayak gue kesel nih sama anaknya ya waktu itu, yang gede ya, yang udah teenager, yang udah remaja, itu gue kesel sama dia. Ya gue ngomong sama host dad-nya gitu, terus gue bilang ya, I don't like your daughter attitude, kayak gitu-gitu gue bilang. Soalnya dia ngomong ke gue gini gitu. Padahal gue udah bilang sama dia jangan begini, tapi dia masih tetap begini sama gue. Itu tetap jadi diomongin gitu loh, saling terbuka lah gitu. Karena segala sesuatu itu emang harus benar-benar diomongin, harus punya komunikasi yang baik gitu. Kalau kalian kayak cuman aku nggak enak, dipendam sendiri, tapi disuruh ya aja, ya udah. Terus harus gimana lagi gitu. Jadi sebisa mungkin bangun komunikasi yang kuat terhadap host family kalian. Kalau ada yang nggak suka atau kalian nggak nyaman, diomongin. Ya segala sesuatunya tuh diomongin, jangan dipendam sendiri. Karena ingat, orang itu nggak bisa tahu dalamnya hati kita kayak apa gitu. Jadi lebih baik diomongin guys ya. Ini buat para calon au pair di luar sana, please banget proaktif ya, sebelum berangkat tanyain apa aja yang di provide. Ini balik lagi ya, gue selalu pesan ini sama kalian karena makin kesini tuh gue banyak denger komplainan. So please tanya sedetail mungkin, apapun tanyain. Entah lu tanyain kayak tuh deodoran, gue sampai gue tanya tahu kebutuhan toilet, selimut, terus sekolah bahasa, tiket pesawat, semua ditanyain sedetail-detailnya. Jangan iya aja gitu. Kalau ada yang nggak suka ya diomongin. Itu pentingnya, itu harus ngebangun komunikasi yang kuat ya. Oke, ini mungkin sekian tips dari gua untuk menghindari eksploitasi terhadap au pair. Buat kalian yang pengen jadi au pair di luar sana, good luck, semoga dapat host family yang baik. Terus kalau misalnya ada kejadian mungkin kurang nyaman, kurang mengenakan, mungkin kalian bisa diobrolin dulu sama host family kalian. Terus kalau emang masih gak mengenakan ya rematch aja gitu ya. Tapi balik lagi, kalian juga harus jadi manusia atau pribadi yang proaktif. Dan ingat, berani nolak ya, berani nolak. Kalau nggak mau bilang nggak mau, jangan ya aja, ntar ujung-ujungnya komplain ya. Jadi kalau nggak mau ya bilang nggak mau gitu. Oke, sekian itu aja video aku hari ini. Ini gue tuh lagi di taman ya, deket rumah. Ini enak banget cuacanya hari ini. Dan ini tuh udah waktunya summer. Udah gak sabar pengen pakai baju seksi, tapi ini anginnya masih dingin. Oke guys, makasih banget. Mungkin tips ini membantu buat kalian semua yang lagi dalam tahap proses mencari host family kalian. Good luck buat kalian semua. Terus sabar ya, karena emang kalau nyari host family itu takes time ya, bisa sebulan, 2 bulan, bahkan berbulan-bulan. Oke, good luck. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share videonya ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya.